Ya. Jadi ibu-ibu semua, teman-teman, tadi kita sudah menyaksikan sebuah video di mana video ini mempunyai topik bagaimana menentukan bacaan yang tepat kepada siswa kita. Pertanyaan selanjutnya, dilema gak Papa ada di guru setiap hari ketika anak-anak ingin membaca di kelas? Ya, waktu ya. Nah, ternyata kegiatan ini tidak menuntut kita setiap hari. Tidak setiap hari. Kalau setiap hari pasti kita terkendala waktu. Jadi mungkin kita bisa mengambil satu kali satu pekan ketika kita mencantumkan atau mencanangkan program literasi di kelas bahwa setiap hari Jumat misalnya, pada hari Jumat itu izinkan siswa kita membaca 1 jam, dan kita bisa menggunakan teknik ini, metode ini. Yang pertama-tama tadi ibu guru sengaja membiarkan siswanya untuk memilih baca sendiri. Kemudian setelah mereka memilih, satu persatu dipanggil ke depan untuk melihat apakah bukunya memang sudah tepat. Langkah pertama yang dilakukan tadi adalah memperlihatkan bahwa anak-anakku kalau membaca buku yang berat, umpama naik sepeda ditanjakan terus, jadi tupui, sehingga proses membacanya akan membutuhkan waktu yang sangat lama dan membosankan. Ketika anak bosan, pasti dia jangan baca deh, bosankan. Begitu juga sebaliknya, jika anak-anak menemukan bacaan yang sangat mudah seperti penurunan orang naik sepeda, tidak ada tantangan sedikit pun, kalau melandai. Nah, hal ini biasa sering kita jumpai kepada anak yang sudah lancar membaca, tapi disodorkan buku yang memang mudah, walaupun yang Cina, seperti ini. Kalau ini dikasih kepada kelas 6, kira-kira bagaimana? Mudah atau sulit? Baik, pada masuk sepeda dulu, turun. Nah, seperti itu. Jadi anak-anak diharapkan membaca sesuai dengan kemampuan membacanya, tidak turun dan tidak juga mengganti tapi datar. Yang kedua, cara menentukan yang selanjutnya yang kedua adalah kata sulit. Kata sulit dalam satu halaman. Dalam satu halaman itu diminta untuk membaca dalam hati, tapi ketika menemukan kata-kata yang baru didengar, baru dibaca, diminta untuk mengeraskan suaranya. Seperti kita dengar ya, ketika menemukan kata yang sulit atau ini sebetulnya disuruh mengeraskan kata. Ketika lima nih ke atas untuk memfaktor, berarti anak-anak diminta untuk mengganti bukunya. Itu sudah tidak tepat. Itu akan membuat si anak membaca seperti mendaki saja, terasa berat. Dan yang ketiga adalah menemukan sebanyak 5 kata yang salah disebut. Ada tadi kita dengar ya, dia kelebihan huruf, salah melongo, dia berarti benar untuk melongo. Nah, jika kita menemukan 5 kata sebanyak itu, berarti juga bacanya tidak tepat. Kita minta untuk mencari yang lain. Seperti itu cara menentukan bacaan yang tepat kepada siswa kita di kelas. Saya berpikir cocok yang kita bilang tadi bahwa dia lewat itu. Kalau setiap hari memang pasti. Tapi misalnya saja ada program di sekolah kita menyisipkan 1 hari saja dalam seminggu, atau kalau susah 1 minggu, 1 bulan saja 1 kali. Anak-anak diminta untuk membaca di ruang kelas yang seperti anak-anak kita sekarang di atas itu, di luar kelas dengan suasana yang enak, menyenangkan. Kemudian kita ambil tempat duduk, bisa mengambil satu-satu. Cocok tidak? Nah, jika kita berhasil menentukan bacaan yang tepat pada anak, maka tidak menutup kemungkinan kita akan membantu mereka jatuh cinta kepada buku. Maka Indonesia urutan ke-1. Urutan berapa tadi? 59 ya, dari 61 negara yang disampel. Karena ternyata dari 1000 orang Indonesia hanya 1 yang rajin membaca, sistem total. Berbeda dengan Jepang yang rata-rata 73 buku dihabiskan dalam 1 tahun setiap orangnya. Jadi Jepang menduduki peringkat pertama dalam literasi. Ada yang ditanyakan?
pahami buana sebagai nama. Please ini program baca. Ini sebenarnya program sudah lama nih. Kalau masih ingat USAID, ini USAID. Dan saya selalu banyak teman-teman bahwa bagus sekali programnya. Ini masih USAID dulu. Dan ternyata USAID ini masih berhubungan dengan nanti yang dibahas oleh teman saya, Pak Suderi, tentang literasi cloud. Kalau ini termasuk membaca buku secara manual, nanti membaca buku secara digital akan dibawakan oleh beliau. Baik teman-teman, Bapak Ibu yang terhormat, jika tidak ada pertanyaan, saya limpahkan kepada Pak Suderi. Ada? Tidak ada? Ayo. Terima kasih. Itu tadi misalnya anak menemukan kata sendiri, atau guru perlu menjelaskan arti katanya atau tidak usah menjelaskan kalau katanya silakan Iya. Iya. Karena ini dalam kapasitas masih mengenalkan atau mengajak cinta anak mencintai buku, otomatis kita belum masuk kepada penjelasannya secara detail apa arti setiap katanya, karena pasti itu akan memakan waktu yang lebih lama lagi. Ini masih fokus kepada bagaimana anak betul-betul menemukan bacaan yang cocok untuk dirinya dulu. Ya. Itu saya, kalau orang sudah merasa cocok, pasti akan berusaha bagaimanapun untuk belajar atau membaca lebih banyak lagi saja. Bisa jadi mungkin di lain waktu ada waktu sebentar anak-anak yang bertanya kita jelaskan, bisa diladeni. Tapi dengan catatan minta dulu dia mencari buku yang lain yang terima kasih banyak Bu. Iya. Yang ingin saya tanyakan Pak, kalau bagaimana Pak, kalau ini kan khusus untuk kelas tinggi, bagaimana apakah ada teknik yang bisa digunakan kalau kelas tinggi bagaimana? Kelas bagaimana? Iya. Iya. Ini sebenarnya sangat cocok untuk kelas tinggi, kelas 456. Meskipun tadi kita lihat bahwa di kelasnya masih kelas 3 ya, tapi untuk kelas 456 saya pakai dan bagus. Apalagi rata-rata sumber referensi bacaan dari perpustakaan itu sebagian besar diperuntukkan untuk kelas 456 yang bacanya sudah agak padat. Jadi bisa sekali. Karena bagaimanapun mungkin ketika kita memberikan kesempatan sesuatu membaca, pasti lagi-laginya bukunya perpustakaan. Dan di rata-rata perpustakaan kita lihat bukunya bagaimana. Buku agak berat semua. Jadi sebenarnya itu yang membuat anak-anak juga agak bosan ke perpustakaan. Sekiranya mungkin ada kemampuan atau donatur untuk kepada orang tua siswa atau alumni bisa menyediakan kode baca yang memang bacaannya kita yang pilih, bukan dari perpustakaan. Karena kita nih, itu apa caranya kok udah naik, kok yang pernah budina, nalagai, tapi itu histori di perpustakaan, enak malam aja. Tapi terkadang napi doang kacau nih, karena itu tidak terlalu menyenangkan dari gambar yang mungkin bukunya yang sangat padat. Lagi dapat di terlalu berat dirasa tak kalau itu sorong, ini kan apa kontrol sedih, tak mengumpul ini. Sekira seperti buku ini bisa untuk 456 bagus sekali yang ini. Kalau misalnya guru mapel antara kayak agama misalnya ada teknik-teknik yang bisa kita anu. Guru mata pelajaran agama di. Iya. Masih ingat Pak Sul yang itu buku yang tentang Muhammad? Nah, saya pernah bikin buku dan itu yang membuat kami berdua alhamdulillah sukses di. Tapi dulu di tahap 1 di guru penggerak dulu media. Ceritanya kan setiap guru penggerak itu macam cerita mas mana nih harus bikin buku harus bikin media ketika simulasi mengajar, dan saya berpikir itu LCD pakai biasa nih ini gampang nih dibikin. Jadi saya bikin buku seperti ini tapi bacaannya tentang agama. Yang saya ambil itu adalah kelas 6 kepemimpinan. Pemimpin idolaku adalah Nabi Muhammad. Saya bikin seperti ini Bu. Saya cari di internet gambar-gambar yang berhubungan dengan cerita itu. Saya bikin tulisannya nggak besar seperti ini. Tulisannya besar seperti ini. Jadi ketika ada misalnya kata yang agak sulit menurut saya untuk anak-anak, saya tempel di plaster
karena ada tuh lakban yang kertas di lakban yang tidak mudah merobek kertas, saya tempel. Kemudian terkadang saya hanya memperlihatkan satu huruf di belakang atau satu huruf di depan. Jadi mereka menebak, biar sama dengan itu kata-kata. Nah, dengan demikian kita berhasil memancing mereka untuk berpikir. Di lain waktu saya hanya memperlihatkan gambar tanpa memperlihatkan teks. Jadi anak di gambar ini ada apa sih kira-kira? Nah, stok mana ada gunung, ada langit, ada payung, ada seruling. Kira-kira isinya nanti tentang apa? Apakah yang disebutkan anak betul-betul ada di teks atau tidak? Jadi mereka istilahnya menebak. Jadi nanti kita balik nih ngebaca ketongan. Berhasil kak? Coba tebak aku. Nah, seperti itu di teknisnya Budi. Jadi kita bisa mengakali dengan membuat media-media sesekali cerita tentang kisah-kisah kah dalam belum ya data. Tadi sih kekurangannya. Silakan masukkan nama. Ya, sudah berhasil. Mana ini? Ya, nama. ada yang login. Nah, belakang. Berapa ini Jo? Aduh. Itu di Bagong. Mana? Ini jalan. Sandi apa Pak? Ya terserah Sandita. Kita kan yang buat passwordnya, jadi terserah. Ya, harusnya itu menggunakan angka dan huruf, kombinasi angka dan huruf kecil, huruf besar. Karena kemarin pada saat saya mendaftar, saya cuma pakai angka, tidak bisa. Jadi pakai angka, kemudian ya kalau sudah berhasil mendaftar, ini atau masuk. Iya masuk. Jadi Iya. Berapa tuh? Iya, yang daftar tadi. Dikasih dulu ya hadiah sama kakak karena tadi sudah apa? Sudah berani tampil di depan ya. Ini satu kelebihan temannya. Tadi kelas 1 juga naik toh? Ada. Ya yang kelas 1 juga. Caki, Mama Caki. Salam, bisa salam. Ada 3, wah bagus. Ternyata banyak ya. Nanti sudah berani semua. Sumpah bukan saya kasih begitu baru pede tuh makanya. pendek dari kelas 3. Saya Indra. Saya dari kelas 3 SD. Kelas 3 SD ya? Saya akan menceritakan. Ya, jadi kakak dari akan berikan hadiah ya untuk temannya yang sudah tampil berani, percaya diri. Ini dapat 4 buku. Ya, aplaus buat temannya. Kemudian ini lagi 3 buku. Ya, tepuk tangan ya untuk temannya. 2 buku. Kemudian ini masing-masing 2 karena sudah berani Dina di. Ya. Oke. Ya, ayo kasih tepuk tangan yang meriah untuk temannya. Ya, silakan dulu Nadi. Perkenalkan, nama saya Ismi Alim, kelas 4. Judulnya Nabi Musa alaihi salam, pencipta Ibnu Muhyiddin. Tepuk tangan lo. Saling. Jago keren. 3. Ya.
Ya, tepuk tangan lagi yang meriah untuk temannya ya. Silakan duduk ke depannya. Sekarang kita ke kelas 5. Jadi kelas 5 ini saya yakin pintar-pintar semua. Siapa yang kelas 5 dulu? Ayo angkat tangannya yang kelas 5. Yang kelas 5 angkat tangan. Yang kelas 5 siapa tadi? Atas nama Elvira. Ayo, nah. Elvira mana? Elvira dulu ya, perwakilan kelas 5 yang pertama. Wah, ternyata saya dikerjai ya. Oke, nah kita ulang ya. Sekarang siapa tadi yang kelas 5? Ayo angkat tangannya. Siapa yang mau naik? Siapa yang mau naik? Siapa yang paling berani tampil pertama? Ya. Jadi kita kasih kesempatan ya, pangerannya kelas 5. Silakan nak. Perkenalkan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Isman Anugrah dari kelas 5. Judul lagu Panca Indra. Penulis Nyoman Sri Utami. Untuk melihat, saya melihat burung dan kupu-kupu terbang di antara pohon rindang. Sama ya, harus percaya diri, berani, karena kalian ini semua nanti ya. Silakan. Depa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Khairul Anam. Saya kelas 5. Ingin menceritakan tentang kisah Nabi Yusuf alaihissalam. Ayo dengar semua. Nabi aku mempunyai 12 anak. Semuanya ibunya berbeda-beda. Yusuf adalah anak Nabi aku. Dengan Ibunda Rahil. Ibunda Rahil meninggal kepada Yusuf usia 12 tahun. Nabi Hud alaihissalam, pencipta Ibnu Wahidin. Kui, W, E, kecil. W, E, R, T, letup terus ya. 69. Di sebuah tempat yang bernama Al-Ahqaf di utara Hadramut, Yaman. Bentuk tubuh suku Ad memang besar-besar. Penganggaran juga. Cek status. Kehidupan suku Ad sangat sejahtera. Sekitar 500-an. Ya. Sekarang berarti siapa yang juaranya hari ini? Ya. Aplaus buat temannya. Nah, kita panggil ibu gurunya untuk kasih hadiah. Oh ya, ada Bapak Sabri yang kasih hadiah. Jadi yang belum tampil hari ini juga tetap bersemangat ya. Jadi di kesempatan lain kalian juga bisa melatih diri terus untuk tampil di depan kelas atau di mana saja. Kelas agak sih kelas 6 ya. Nah, anak-anak itu bisa dulu ya. Terima kasih untuk kelas 5. Kami itu berani-berani semua, tapi saya tunggu di depan yang paling berani. Ayo, siapa? Tanpa disuruh, yang paling siapa? Oh iya, ini ada temannya ya. Kita kasih kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfian Rizky Hidayat dari kelas 6. Saya akan menceritakan tentang buku Si Kancil dan Pak Tani dan yang penulisnya India Wiguna.
di sebuah dusun ada petani yang sangat rajin. Ia akan memanen hasil kebunnya, yaitu kebun timun. Dengan penuh gembiranya, petani tersebut pergi ke kebunnya. Namun alangkah terkejutnya petani melihat ladangnya rusak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hafizah Madinah Kesidaulai dari kelas 6. Buku yang saya baca berjudul Panca Indera, penulis Yoman Sri Utami. Nama saya Dita, saat ini saya kelas 3. Saya suka belajar banyak hal. Mau tahu cara saya belajar? Ayo. Cara saya belajar, pada kanan, coba. Mau tahu cara saya belajar? Ayo ikuti kegiatan saya. Saya suka berjalan-jalan di kebun di belakang rumah. Kebun itu dipenuhi dengan berbagai tanaman. Ada taman bunga, pohon mangga, dan beberapa pohon rambutan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Mutmainnah, kelas 6. Judul buku yang saya baca adalah Nabi Ilyas alaihissalam, penciptanya Ibnu Muhyiddin. Ilyas adalah seorang anak dari ayah yang bernama Uktub bin Ajuz. Ayahnya masih bersaudara dengan Nabi Ilyas. Sejak kecil ia sering mengikuti Nabi Ilyas. Ia taat kepada Allah sejak kecil. Ia pun sering mengikuti Nabi Ilyas untuk berdakwah. Setelah Nabi Ilyas wafat, Ilyas diangkat Allah menjadi nabi. Karena kaum Bani Israel yang durhaka sudah tertimpa musibah, tertimpa azab. Oh, ada 1.500 orang. Sekarang siapa yang setuju kalau teman